Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam taklimat awal tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Retret tersebut juga dijadikan forum koordinasi lintas sektor yang menekankan pada percepatan program-program prioritas pemerintah sekaligus juga dilakukan evaluasi. Lantas sejauh mana kemudian para jajaran dalam Kabinet Merah Putih ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan Presiden dalam langkah-langkah konkret dan bagaimana pula pengawasan maupun juga upaya yang dilakukan yang efektif untuk bisa mencapai target-target dalam program-program prioritas pemerintah. Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenan. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana kegiatan belajar mengajar sejak bencana Sumatera beberapa waktu lalu ini sudah berlangsung sejak tanggal 5 Januari 2026. Namun sekalipun sekolah sudah kembali beroperasi, tapi fakta di lapangan ini pemulihan pun masih belum maksimal. Di sisi lain, pemerintah masih terus melakukan percepatan penanganan secara paralel. Lantas seperti apa sebenarnya kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di tengah keterbatasan? Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Aksi eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi 12 rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera Kota Bekasi Selatan berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara warga dan petugas Kepolisian Metro Bekasi Kota beserta petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang akan melakukan eksekusi terhadap 12 rumah warga. Warga menilai eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Bekasi salah alamat. Sebelumnya, warga sempat meminta agar eksekusi ditunda, namun permintaan negosiasi warga ini ditolak. Sengketa ini pemirsa terjadi sejak tahun 1990 silam, di mana saat ini lahan yang dieksekusi dibenangkan oleh PT Taman Puri Indah TPI PTI. Aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan curanmor bersenpi berhasil digagalkan warga Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pedagang beras mengalami luka tembak setelah berusaha menggagalkan aksi curanmor tersebut. Aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas dari rumah korban. Kemudian korban mengejar pelaku hingga ke ujung jalan rumah. Salah satu pelaku sempat tertangkap, namun pelaku lainnya berusaha membebaskan dengan menembakkan senjata api ke arah warga dan mengenai kaki pedagang beras. Pelaku berhasil melarikan diri dengan motor curiannya. Hingga kini kasus tersebut ditangani oleh kepolisian Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Direktorat Tindak Pidana Siber Ditipit Siber Barreskrim Polri membongkar kasus akses ilegal dan pencucian uang yang berasal dari praktek judi online. Total uang dan aset disita mencapai 59 miliar rupiah. Langkah Polri memberantas praktik judi online terus digalakan. Kali ini pemirsa Barreskrim Polri membongkar kasus ilegal, akses, dan pencucian uang yang berasal dari perjudian online. Total 59 miliar rupiah berhasil disita petugas kepolisian. Pembongkaran kasus judi online berasal dari dua sumber. Pertama, patroli siber Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipit Siber Barreskrim Polri. Dan kedua, pengembangan laporan hasil analis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Payuaji mengungkapkan praktik judol oleh siber berdasarkan patroli siber ditemukan 21 website judol. Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Ditipit Siber Barreskrim Polri memblokir dan menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah. Selain itu, polisi pun juga menetapkan 5 orang tersangka. Ledakan diduga akibat kebocoran gas terjadi di sebuah rumah di Jalan Jelambar 3 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang ibu rumah tangga terlempar keluar
akibat ledakan. Detik-detik ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG ukuran 12 kg terekam kamera CCTV. Ledakan yang terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi tadi membuat tembok depan rumah roboh ke jalan. Selain itu terlihat atap plafon rumah ambruk dan kondisi dapur hancur. Satu penghuni rumah yakni seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar serius. Menurut saksi mata, korban terlempar keluar rumah akibat ledakan. Sejumlah warga menyebut sudah mencium bau gas di sekitar rumah korban sejak Selasa malam. Selain rumah korban, 2 rumah lain di dekat lokasi juga terdampak akibat ledakan tersebut. Pasca ledakan, sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pengecekan untuk memastikan sumber ledakan. Sementara itu, petugas penanganan prasarana dan sarana umum DKI Jakarta terlihat sibuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang roboh karena ledakan. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami, Rehana Meisia yang sudah berada di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Rehana, apa kemudian proses yang sedang berlangsung di belakang ataukah semuanya sudah steril, sudah dilakukan evakuasi dan juga penanganan di sana? Ya, baik, selamat malam pemirsa. Memang telah terjadi ledakan di tempat saya mengabarkan saat ini di Jalan Jelambar 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada pagi hari tadi sekitar pukul setengah 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi pasca ledakan. Pemirsa, memang kalau dilihat rumah yang terjadi ledakan ini diperkirakan adalah karena kebocoran tabung gas LPG berukuran 12 kg dan hingga saat ini untuk proses pembersihan juga sudah dilakukan. Kemudian kondisi rumah juga sudah diberi polis line dan juga sudah diberi pintu seng, pemirsa, pagar seng agar memang ini juga hingga saat ini memang proses dari identifikasi juga masih terus dilakukan. Dan kalau dilihat memang kondisi dari rumahnya sendiri di lantai utama ataupun lantai pertama ini mengalami kerusakan yang cukup parah, sedangkan untuk di lantai kedua ini tidak mengalami kerusakan. Dan pemirsa, bisa Anda bayangkan bagaimana besarnya ledakan tersebut yang terjadi, bahkan ini hingga di depan rumah lokasi kejadian ini juga ikut hancur pemirsa. Di antaranya adalah ini ada satu pagar tersebut juga nampak sudah penyok karena saking besarnya ledakan yang terjadi di pagi hari tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Memang akibat dari peristiwa tersebut, satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar bahkan hingga 80% yang ada di tubuhnya, ya ini adalah bernama Feni yang berusia sekitar 41 tahun. Kemudian ini bekerja sebagai ibu rumah tangga yang saat ini juga telah melakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit. Dan tidak hanya itu pemirsa, kalau dilihat juga di bagian atas rumah ini juga hancur. Dan tentunya hingga saat ini diketahui, kami juga tadi sempat berbincang dengan warga sekitar bahwasannya memang sudah tercium aroma bau kebocoran gas sejak hari Selasa malam kemarin. Demikian pemirsa informasi sementara yang dapat saya kabarkan, kembali ke Anda di studio. Rehana Meisia melaporkan langsung dari Jelambar, Jakarta Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebuah rekaman yang kemudian diperlihatkan CCTV ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan saat berkendara di area perumahan yang padat dengan persimpangan gang. Peristiwa ini bermula saat sebuah sepeda motor muncul dari arah gang secara tiba-tiba. Pengendara dari arah selatan menuju timur sontak terkejut dengan jarak yang terlalu dekat, membuat pengendara tak sempat menghindar hingga akhirnya terjadi tabrakan. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar dengan sigap langsung membantu mengevakuasi korban yang terduduk di aspal. Kusayatun, seorang lansia di Tegal, Jawa Tengah mengalami nasib mirip dengan nenek Elina Wijayanti di Surabaya yang diusir paksa dari rumah yang sudah ditempati bertahun-tahun. Nenek Kusayatun bersama 3 saudaranya diusir dari rumah yang telah ditempati secara turun-temurun sejak tahun 1887. Rumah mereka seluas 180 meter dibongkar pada 1 Oktober 2025 oleh pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Pembongkaran ini diduga tanpa adanya putusan pengadilan.
Nenek Kus Hayatun mengaku 2 hari sebelum pembongkaran ia mendapat somasi oleh pihak yang mengklaim memiliki sertifikat untuk meninggalkan rumah. Bahkan orang tersebut menawari uang sebesar 50 juta rupiah agar nenek Kus Hayatun dan 3 saudaranya bersedia pergi dari rumah. Atas insiden tersebut, pemirsa, nenek Kus Hayatun bersama kuasa hukum mendatangi Mapolres Tegal Kota untuk mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap sejumlah orang yang sudah dilaporkannya ke pihak kepolisian pada Oktober 2025 lalu. Seorang perempuan menjadi korban penjamretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban terseret sepeda motor hingga beberapa meter. Video penjamretan di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut rekam kamera CCTV dan beredar di sosial media. Korban terseret karena berusaha mempertahankan tasnya yang telah dijamret oleh pelaku. Hingga kini kasus penjamretan tersebut ditangani kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi seorang Bang Jago secara membabi buta menghajar warga yang lagi mengantre mengisi BBM di SPBU Gresik, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, pelaku terus menghajar korban meski sudah tersungkur ke tanah. Ya pemirsa, inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria yang sedang antri mengisi BBM tiba-tiba dihajar oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di SPBU Jalan Raya Desa Sembayat, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Aksi penganiayaan dipicu kesalahpahaman buntut saling pandang antara korban dan pelaku di SPBU. Saat kejadian, keduanya sedang mengantri mengisi BBM. Setelah itu pelaku menghampiri korban lalu menyerang dan menghajar korban hingga babak belur. Usai viral, pelaku langsung diamankan aparat kepolisian sektor Manyar, Gresik. Pelaku yang ternyata seorang residivis juga dijerat dengan pasal penganiayaan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, di Tegal, Jawa Tengah, seorang lansia bernama Kusayatun ini mengalami nasib yang mirip dengan nenek Elina Wijayanti di Surabaya yang diusir paksa dari rumah yang sudah ditempatinya bertahun-tahun. Lalu seperti apa sebetulnya peristiwa yang terjadi? Kami akan ajak Anda pemirsa bergabung dan berbincang tentunya dengan salah satu tetangga dari nenek Kusayatun, yaitu Pak Derajat. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Bu, sama juga. Ya, Pak Derajat, informasinya Pak Derajat melihat peristiwa ketika nenek Hayatun ini diusir Pak dari rumahnya. Seperti apa kejadiannya Pak Derajat? Bisa diceritakan? Ya, maaf ya Bu ya, nanti saya ceritakan ya. Sebenarnya ya Bu ya, ini begini Bu, saya pernah melihat sendiri waktu itu dibongkar dengan orang-orang manual, bukan tenaga besar, bukan apa besar, bukan Bu, manual. Kejadiannya itu ya, saya sih nggak tahu masalah yang milik punya rumah siapa dan tanah saya nggak tahu. Yang saya lihat hanya
kejadiannya saja dibongkarnya itu saja, Bu. Baik. Terus gini, Bu. Antara terbongkarnya ya itu ada warganya, masih ada di dalam warganya, masih ada, Bu. Ya, masih ada. Ya gitu. Terjadinya hanya seperti itu yang saya lihat. Pak Derajat, sepengetahuan Pak Derajat, Ibu Kushayatun ini sudah tinggal di rumah itu berapa lama Pak Derajat? Coba tolong dengarkan, minta tolong pendengaran, ya banyak motor lewat, Ibu. Oke. Baik, Ya, Pak. banyak motor lewat. Baik, sepengetahuan Pak Derajat, Ibu Kushayatun ditinggal di rumah itu sudah berapa lama Pak? Yang saya tahu tinggalnya itu dari mbah dan orang tuanya sudah lama sekali, Bu. Yang saya tahu dari turunan mbahnya sampai ibunya semua itu saya tahu, Bu. Oke. Yang saya gini ya, Bu. Ini maaf ya, Bu ya. Ini sekedar informasi ya, Bu. Yang saya tahu ya dari keturunan keluarganya itu namanya Bu, yang tukang kasur, bikin kasur manual dulu ya, Bu. Oke. Arahnya Bu Maimunah, dan pamannya itu namanya Bahrudin, Bu, yang saya tahu. Sampai turun-temurun sampai ke Bu Hayato gitu ya, Bu. Oke. Baik, Pak Derajat, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami dan menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Selamat malam, Pak Derajat. Baik, kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan lebat yang mengguyur sejak Selasa malam menyebabkan 2 sekolah dasar negeri di Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali direndam banjir. Ya, beginilah kondisi 2 sekolah dasar negeri yang kembali dilanda banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa. Dalam seminggu terakhir, halaman sekolah sebenarnya masih tertutup lumpur dan sedikit genangan air. Di tengah keterbatasan, pihak sekolah dibantu TNI Polri dan juga relawan ini melakukan pembersihan dan juga ruang kelas serta halaman sekolah tersebut. Namun hujan semalaman ini membuat air kembali menggenang. Terlebih kondisi drainase yang masih tertutup tanah ini juga memperburuk keadaan. Meski dalam keterbatasan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Tengah sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar. Tidak maksimalnya proses belajar mengajar di sekolah dikarenakan seluruh buku pelajaran rusak dan 3 bangunan kelas juga rata dengan tanah. Sehingga akibat kurangnya ruangan kelas, para siswa kini digabungkan dalam satu kelas. Meski tidak maksimal, namun aktivitas sekolah pasca bencana diharapkan bisa membantu para siswa menghilangkan rasa trauma. Selain itu, sekolah yang berada di wilayah ini juga sempat terendam banjir susulan sebanyak 3 kali dan kembali dipenuhi lumpur. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa segera melakukan proses renovasi sekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam taklimat awal tahun di Hambalang. Arahan tersebut menekankan percepatan kinerja pemerintahan, terutama dalam realisasi program penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor padat karya. Kira-kira apa kemudian dan sejauh mana para pembantu Presiden dalam Kabinet Merah Putih bisa menerjemahkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan seberapa jauh juga bisa berdampak pada kebutuhan masyarakat. Itu akan kita bahas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam Usai Jeda. Baik, pemirsa, dalam taklimat awal tahun, Presiden Prabowo Subianto ini mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk diberikan arahan soal percepatan dari program-program yang menjadi prioritas pemerintah tentunya. Ajang ini atau retret ini sekaligus juga menjadi ajang evaluasi dari apa yang sudah dijalankan selama 1 tahun kebelakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih. Pertanyaannya, sejauh mana kemudian para
para pembantu presiden ini bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan dari presiden dan sejauh mana pula program-program tersebut sudah menyentuh kebutuhan masyarakat dan sudah efektifkah program-program prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat kebijakan publik Prof. Eko Prasojo dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Eko. Selamat malam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih malam hari ini sudah kasih. hadir dan juga bergabung bersama kita ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, ada Kang Cecep Hidayat. Selamat malam Kang Cecep, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga kita masih menunggu kedatangan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono untuk bisa ikut bergabung. Kang Cecep, kalau kita lihat dari kemudian kacamata politik, momentum apa sih sebetulnya yang kemudian ditandai oleh Presiden Prabowo Subianto di awal tahun memberikan arahan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih? Ya, saya melihatnya dari beberapa aspek, Mbak Ken ya. Pertama gini ya, dalam sebuah organisasi itu memang hal yang biasa, awal tahun ada rapat kerja biasanya. Nah, dalam konteks ini Presiden Prabowo melakukan taklimat, itu arahan kepada siapa? Kepada para pembantunya. Itu jelas, saya lihat tuh videonya ya sekitar hampir 30 menit yang di awal sebelum media nggak ikut ya. Betul. Itu bagaimana dia menjadi sarana evaluasi katakan, ya evaluasi setahun terakhir, kemudian langkah-langkah yang perlu diambil ke depan gitu, dengan memperhatikan ada dinamika dunia dan juga bencana yang terakhir. Nah, dari sana saya bisa petakan ada 4 hal sebenarnya yang bisa didalami lebih lanjut ya. Ada, saya menyebutnya KIS ya, tapi KKIS gitu. Pertama, kepemimpinan, leadership. Kenapa? Karena dari sana kita lihat ya bagaimana seorang pemimpin ya, Presiden Prabowo bukan cuma sekedar head of government ya, dia leader in chief ya, bagaimana dia demikian kepemimpinan demikian kuat. Jadi strong leader sebenarnya. Oke. Nah, itu yang dimunculkan pada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bicara yang kedua adalah bicara masalah koalisi dan juga manajemen elit ya. Nah, ini di sana dikumpulkan semua pembantunya, dan kita tahu ketika kabinet dibentuk di Oktober tahun lalu itu kan lintas partai, lintas relawan dan seterusnya. Jadi kabinet yang demikian gigan ya, besar gitu. Ya. Dan akhirnya di sana sebenarnya terlihat ya bagaimana dia bahkan Menko dari ketum PKB di absen tuh kan. Mana ketum PKB ada nggak? Oke. Yang perlu diperhatikan nih. Nah, dari sana sebenarnya Presiden untuk menunjukkan ini ada konsolidasi elit, ada manajemen elit di sini yang sedang dipertunjukkan pada publik. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah institusi sebenarnya. Ya, kita tahu kabinet ini kan kumpulan ya orang-orang yang kemudian perlu membuat kebijakan yang strategis dan seterusnya. Betul. Bahkan dalam pidato yang saya perhatikan juga ya disampaikan, ini saya apresiasi ya Presiden kalau ada menteri yang bisa memutuskan, nggak sekedar nunggu arahan. Nah, tapi kemudian apakah memang itu terjadi gitu ya, membuat putusan gitu. Jadi masalah institusi ini yang kemudian masalah kelembagaan ini yang saya kira perlu jadi perhatian juga sebenarnya antara Prabowo ya, Presiden Prabowo dengan para pembantunya, para menteri dan wakil menteri serta staf sus dan UKP ya, utusan khusus. Yang terakhir S-nya apa Kang? S-nya itu bicara politik simbolik sebenarnya ya. Bagaimana di sana dikumpulkan ya atas nama retreat itu kan sebenarnya kan ingin diasingkan, tapi ini beda dengan yang di Magelang. Magelang itu kan relatif jelas tuh ada harinya, tiap sesi ada asupan, ada informasi, ada pengetahuan yang disampaikan. Ini hanya pemberian informasi bagaimana klaim ya kami sudah melakukan ini dan ini gitu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada masyarakat, kepada mitra organ politik lainnya ya, atau orang-orang yang di luar kekuasaan bahwa kami sudah bekerja gitu. Oke. Ya bahkan kemudian Presiden terlihat offense ya terhadap katakan orang-orang yang mungkin mengkritik pemerintah. Betul, ya. Ya 4 hal ini yang saya perhatikan ya. KKIS. Nah, Prof. Eko, kalau ini kemudian menjadi satu hal simbolik penting untuk menunjukkan kepada publik apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah 1 tahun ke belakang, ini sebagai bentuk laporan juga ke publik, Prof? Iya, saya pikir secara kebijakan memang ini semacam laporan Presiden kepada publik secara luas ya mengenai penyelenggaraan pemerintahan selama setahun ini gitu ya.
Sebenarnya begini, Presiden dalam hal ini itu kan dia menjadi semacam konduktor ya. Para menteri, pimpinan lembaga ini kan istilahnya adalah para pemain musik ya dalam orkestrasi pemerintahan. Oke. Saya mengibaratkan ini sebagai orkestrasi pemerintahan. Ya. Memastikan bahwa setiap pemain musik itu punya partitur yang sama. Partitur itu adalah kebijakan. RPJMN, kemudian Renstra, rencana strategis, dan juga rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Oke. Nah itu kesamaan partitur itu penting. Bayangkan sebuah orkestra kalau partiturnya nggak sama. Ya. Nah, yang Jalan satu masing-masing, sumbang nanti Prof. ya, nadanya. yang satu nyanyi Bengawan Solo, yang lain nyanyi Kus Plus ya. Jadi ini adalah hal untuk memastikan bahwa orkestrasi ini berjalan sesuai dengan partitur yang sama. Oke. Nah, tapi saya lihat ini banyak partitur yang tidak sama. Oh gitu Prof. Dalam pelaksanaan program pembangunan, kegiatan, dan juga anggaran. Apa yang menjadi tandanya Prof bahwa partiturnya tidak sama nih, banyak yang nggak Iya. sama Prof? Yang pertama tentu sumbernya pada kebijakan. Semua program pembangunan itu arasnya ada atau asalnya itu pada kebijakan. Ya. Nah, kebijakan kita ini antar kementerian seringkali tidak klop. Oke. Jadi harmonisasi kebijakan. Ya, nanti kebijakan itu ya kita sebut sebagai integrated policy. Kebijakan yang integrated, punya Ya, outcome ya, yang betul. sama. Jadi ada kebijakan ini harusnya integrated memang. Seperti kita mau membangun mobil kan kita harus membagi tugas. Siapa bikin ban, siapa Ya. bikin mesin, Siapa mendesain, siapa yang bikin kemudian... kaca spion, Ya. dan seterusnya. Nah ini saya lihat kebijakannya memang masih belum terintegrasi. Oke. Sehingga itu nanti akan menentukan peran saya bermain apa. Produk apa yang harus saya hasilkan. Oh, bahkan masih meraba dong berarti Prof. Jadi begitu. Apa yang harus Ini dilakukan? problemnya adalah pada penyelarasan kebijakan Oke, atau oke. alignment of policy ya. Bagaimana kita memastikan, tadi saya jelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga itu harus punya partitur not balok yang sama. Saya berperan untuk main cello katakan. Oke. Saya berperan untuk main saksofon. Ya. Dan itu harus dalam satu irama. Nah, saya lihat kalau mau dievaluasi ya dalam tahun lalu itu ya kebijakannya masih belum terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Dan itu nanti turun dalam namanya rencana kerja dan anggaran, RKAKL, rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Nah, jadi ini problemnya kolaborasi, Ya. collaborative working, kerja-kerja kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Nah, ciri-ciri kolaborasi itu adanya share outcome. Oke. Jadi adanya outcome bersama, joint outcome. Artinya Kalau sekarang apa? yang terlihat masih sendiri-sendiri Nah, saya kah, masih Prof? melihat orkestrasi ini perlu diluruskan subnya. Jadi outcome-nya harus benar-benar dipastikan terintegrasi. Nanti jangan sampai ada kementerian lembaga yang tugasnya bikin ban tapi bannya nggak bikin. Atau bikin ban tapi ban yang kita harapkan adalah ban Toyota tapi yang diproduksi ban truk. Nah itu banyak terjadi di dalam pemerintahan. Oke. Karena ini tentu buktinya adalah bahwa hasil dari review BPKP terhadap indikator kinerja pemerintah ya tahun 2024 lalu ya yang diumumkan pada pada tahun 2025 itu banyak sekali indikator-indikator kinerja pemerintah yang tidak tercapai dan tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Oke. Nah, jadi saya ingat dari 81 indikator kinerja pemerintah tahun 2024 itu hanya sekitar 47%. Oke, indikator ini bisa diukur keberhasilannya dari apa saja Prof yang dilihat komponennya? Tergantung nanti ini indikator kinerja siapa. Jadi indikator kinerja itu misalnya ban gitu ya. Kemudian mesin, kemudian jok, kemudian kaca spion. Nah, ada kalanya ketika kita mau bikin mobil di akhir tahun, kok bannya belum jadi, ini siapa yang bertanggung jawab? Kok mesinnya belum Oke, jadi, ini baik, siapa yang baik, bertanggung Prof. jawab gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, itu kira-kira yang menjadi poin evaluasi yang kemudian dilihat oleh Prof Eko. Nah, Kang Cecep, tapi seberapa penting sih momen taklimat, retret yang dilakukan oleh Presiden untuk mengorkestrasi tadi apa yang disampaikan oleh Prof Eko dari para jajarannya di Kabinet Merah Putih?
Ya kalau memang tujuan taklimat tersebut itu untuk memperbaiki ya langkah mungkin setelah hasil evaluasi tahun sebelumnya ternyata ada kekurangan ya, itu bisa diperbaiki, itu jadi penting sebenarnya. Evaluasi setahun kemarin bagaimana, setahun lebih lah ya, itu bagaimana kalau memang itu benar dievaluasi, kemudian sebagai seorang strong leadership ya presiden, yaitu bisa kemudian memberikan arahan lebih lanjut. Bahkan kalau nggak salah kan setelah sesi yang wartawan nggak ikutan itu ya, dia presiden akan memberikan arahan-arahan yang lebih detail, yang lebih teknis. Nah ini saya kira diperlukan kalau memang tadi misalnya kalau perumpamaannya beliau jadi konduktor yang mengorkestrasi sedangkan partiturnya beda-beda, ini jadi kesempatan, jadi momentum sebenarnya. Oke, sudah setahun 2 bulan ya, sudah selesai. Bagaimana tahun-tahun ke depan, sisa yang masih ada bagaimana? Ini yang itu menjadi langkah penting sebenarnya, tantangannya di sana jadinya. Dan memang tantangan kenapa bisa partiturnya beda-beda, bisa jadi karena inputnya, Prof. Karena ini kan latar belakang tadi, kabinet yang besar, orang yang banyak, itu memang untuk mengakomodasi oke. Tapi kemudian apakah untuk bisa kolaborasi tadi, luar biasa juga. Kang, tapi kan ada timeline ya ketika orang bekerja, kemudian presiden sebagai sosok yang strong leader gitu. Nah kira-kira harusnya kalau kita ikutin timelinenya dalam masa kerja katakanlah 5 tahun ini, 1 tahun ini harusnya sudah terorkestrasi atau ini jadi hal yang wajar ketika partiturnya masih ada yang beda-beda lah. Dijawabnya nanti ya Kang Cecep dan Prof Eko, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan membahas apa yang sudah berlangsung yaitu retret dari Kabinet Merah Putih di Hambalang pada tanggal 6 Januari kemarin. Prof, kalau kita lihat sebetulnya 1 tahun itu harusnya orkestrasinya atau tadi partiturnya sudah selaraskah dan kebijakan-kebijakan yang disampaikan Prof seperti MBG, swasembada energi dari sektor padat karya ini memang betul-betul yang dibutuhkan masyarakat? Iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya udah telat. Karena perencanaan pembangunan 2026 itu sudah terjadi di 2025. Dan tinggal ditetapkan nanti dalam RAPBN. Jadi artinya kalau kita ngomongin siklus anggaran, koordinasi ini sudah telat. Karena perencanaan dan penganggarannya sudah terjadi pada tahun lalu. Tinggal untuk ditetapkan menjadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, RAPBN. Jadi artinya, saya nggak tahu, tapi nanti isi daripada RKAKL, jadi APBN itu kan saya RKAKL. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga. Nah mungkin arahan Presiden ini adalah untuk Kementerian Lembaga melihat kembali ya RKAKL-nya itu. Apakah RKAKL itu sudah membentuk orkestrasi antar satu kementerian dan lembaga, dan itu memang agak sulit. Jadi karena birokrasi itu punya logikanya sendiri, dia logikanya peraturan. Nah, jadi kalau ada siklus anggaran yang sudah disesuaikan dengan peraturan, kemudian semua basisnya rule, peraturan. Nah, jadi merubah ke rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, ini juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau saya usulkan, ini memang arahan Presiden kan bagus ya. Nanti para menteri melihat kembali tuh rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, terutama rencana kerja di jabatan pimpinan tinggi pratama, para eselon 2. Para direktur, asisten deputi gitu ya. Apakah ke program-program dan kegiatan yang dianggarkan 2026 ini benar-benar membentuk arsitektur kinerja antar satu kementerian dan lembaga. Itu satu yang paling penting. Itu yang harus diperbaiki harus diperbaiki. Ini segera nih. Para menteri harus segera ketemu, ngumpulin para dirjen, para direktur, para asisten deputi dan seterusnya untuk mengecek kembali apakah program-program kegiatan di masing-masing direktorat dan keasdepan ini sudah sesuai dengan ya target-targetnya Pak Presiden apa belum. Nah ini yang paling susah karena ini kan sekarang sebenarnya sudah ditetapkan berdasarkan siklus anggaran sudah selesai. Nah kita berada di awal anggaran. Sebenarnya ini awal anggaran itu adalah untuk melaksanakan. Jadi bukan lagi merencanakan. Jadi kalau istilahnya partitur ya itu udah telat. Partiturnya udah jadi. Di kementerian dan lembaga. Baik.
Jadi seperti itu, Oke, Mbak Ken. Kang Cecep, kalau Ya. secara politik ada kata terlambat nggak sih? Kalau politik itu kan dinamis ya, Ya. Kang Cecep ya. Ya. Nah, apalagi kalau kita bicara kebijakan-kebijakan yang nampaknya menjadi fokus dan concern dari Presiden, MBG, sekolah rakyat, swasembada energi, sektor padat karya. Ini kebijakan-kebijakan yang populis, yang memang menyentuh rakyat, begitu, Kang, yang bisa mempengaruhi nanti indikator penilaian publik terhadap pemerintah? Oke, jadi pertama kita lihat dulu dalam konteks helikopter view ya, 5 tahun. Tentu dengan mengorkestrasi ya banyak kepala ya, lebih dari 100 menteri, wakil menteri dan seterusnya, itu butuh waktu. Jadi 5 tahun itu tahun pertama bisa jadi memang konsolidasi. Tapi tahun kedua dan seterusnya, 2, 3, 4 itu justru sudah jalan. Ya orkestrasinya kalau dia ilustrasinya seperti itu, dia sudah bergerak maju sebenarnya. Oke, Dia sistemnya sudah sudah bisa, ada berarti ya? sudah harusnya settle sudah ya, Prof? terbentuk ya. Kang. Tapi memang itu tantangan akhirnya dengan menyatukan banyak kepala dengan banyak warna baju yang berbeda, itu luar biasa kerja kerasnya sebenarnya. Itu saya kira ya. Oke. Mungkin akhirnya setahun jadi kurang. Bisa Karena jadi. ego sektoralnya masih Ya, besar masing-masing kan? ego Ego sektoralnya sektoral, tinggi. silo birokrasinya juga Oke. ya. Jadi itu kalau kita helikopter view. Nah kemudian kita lihat kalau tadi misalnya memang ya 2026 awal udah. Ya kalau tadi arahannya seperti itu memang tadi menteri ya, pimpinan di Kementerian KL ya tentu langsung menggelar rapat ya Prof ya Iya, dengan eselon 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk kemudian merealisasikan. Kan Presiden ketika masa kampanye punya Astacita, Ya. turunannya seperti apa, Oh. MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Jadi apa saja quick win target-target utamanya apa? Itu yang kemudian bisa jadi ya kalau bicara RKAKL akhirnya ya antar direvisi tengah tahun kesananya bisa jadi berubah. Oke. Itu kalau kita melihatnya ya. Oke, itu adalah bentuk terjemahan dari arahan Presiden dan boleh-boleh saja itu dilakukan penyesuaian atau itu memang yang diharapkan oleh Presiden, Prof? Ya, sebenarnya itu sebenarnya tujuan daripada retreat ini ya, agar para menteri nanti saling berkomunikasi dan berkolaborasi membentuk share outcome tadi itu. Memastikan bahwa program dan kegiatan dilakukan itu memang benar-benar berkontribusi terhadap program-program prioritas dan strategisnya Pak Presiden. Nah ini, sebenarnya ada catatan untuk 2025 kan Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 1 tuh mengenai efisiensi anggaran. Ya, Jadi betul. kalau kita evaluasi tahun 2025, ya sebenarnya memang sebenarnya saya pikir efisiensi itu bagus banget. Oke. Mengapa? Karena program dan kegiatan pembangunan itu pada dasarnya memang berisi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terhubung dengan outcome dan impact kepada masyarakat. Ya, kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi Presiden minta para menteri, para eselon 1, eselon 2 mengecek kembali apakah programnya itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Jadi saya pikir sangat bagus Pak Presiden. Oke. Kemudian dibuka pada bulan kira-kira Juli Agustus ya, sudah mulai dilonggarkan itu ya. Betul. Nah, tapi catatannya banyak sekali program-program pembangunan yang akhirnya memang tidak berjalan ya pada tahun 2025, tetapi memang ada efisiensi yang bisa diperoleh dari Impres 1 tahun 2025 itu. Oke. Mengenai, dan saya pikir itu bagus. Oke. Nah tahun ini ya tahun 2026 itu sebenarnya saya usulkan Pak Presiden nanti punya dashboard monitoring untuk program prioritas Presiden. Ya seperti MBG, kemudian swasembada energi, sekolah rakyat dan seterusnya, ya. Koperasi Merah Putih ya. Sekarang dengan ya memang ini kuncinya pada perencanaan pembangunan dan juga penganggaran yang sudah berbasis outcome. Oke. Karena dashboard monitoring itu kalau cuma memonitor kegiatan nggak ada impact-nya buat masyarakat. Tapi saya pikir kalau yang bisa sampai mengukur ke impact masyarakat, Prof? Bisa. Jadi gini, nanti itu di dalam program dan kegiatan kementerian dan lembaga di eselon 1 dan eselon 2 itu kita harus benar bertanya apa manfaat program ini buat masyarakat. Nah itu harus ditanyakan. Jadi nggak hanya boleh sampai kegiatan. Nah, dashboard ini kan sebenarnya bisa dibantu dengan AI, dengan big data ya. Kami sekarang sedang mengembangkan ini kerjasama di UI dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk dashboard monitoring program prioritas Presiden. Sehingga memang kuncinya pada sasaran pembangunan yang tepat di perencanaan dan penganggaran pembangunan. Ya ini dashboard ini kan seperti statistik aja ya, kalau datanya amburadul, pengelolaannya juga amburadul. Kalau perencanaan penganggarannya amburadul,
maka dia juga nggak bisa baca kan. Yang dibaca cuma kegiatan Ya, itu, betul. tanpa outcome dan impact. Nah, tapi dalam dashboard itu kita sudah siapkan juga tuh outcome-nya seperti apa, impact-nya bagaimana. Sehingga nanti kita lihat apakah kegiatan ini berhubungan dengan outcome dengan impact nggak. Jadi dashboard monitoringnya lebih jauh sampai kepada impact yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya ini masukan juga untuk Pak Presiden ya, untuk pemerintah. Setahun lalu sebenarnya kita sudah menyiapkan, waktu saya masih di Sekretaris Eksekutif KPRBN, membantu Pak Wapres Ma'ruf ya pada masa itu, kita menyiapkan namanya rancangan peraturan Presiden sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Itu di atasnya SAKIP. SAKIP itu kementerian lembaga, di atasnya namanya SAKP. SAKP itu adalah alignment program-program untuk membangun joint outcome dan shared outcome. Kementerian dan lembaga. Ini kita menunggu nih sebenarnya. Nah, saya dengar masih dalam proses harmonisasi. Mudah-mudahan ini segera bisa ditetapkan sehingga nanti kalau tidak kita bisa pakai tahun ini untuk revisi anggaran mungkin tengah tahun, bisa kita pakai untuk rencana tahun depan. Baik, itu yang kita harapkan. Nah, Kang Cecep, kalau yang kita harapkan lagi dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah kemudian Presiden juga harus secara berkala melakukan retret-retret ini untuk melakukan monitoring tadi, Kang? Ya, sebenarnya itu kan ada lebih dari satu instrumen tentu saja untuk melakukan evaluasi ya. Dan saya kira juga retret atau atau taklimat atau apapun namanya itu ya, itu bisa menjadi sebenarnya modal Presiden ya untuk mengevaluasi pembantunya yang mungkin kurang perform misalnya. Dalam bahasa lain bisa reshuffle, lanjutan gitu ya. Jadi, atau retretnya harus naik level sampai pada sanksi lain bentuknya sehingga para saya pikir lebih Presiden serius. sudah punya raportnya. Oke. Sudah punya raportnya. Tinggal ya. Menurut Kang Cecep? Ya jadi itu nggak apa-apa. Jadi evaluasi berkala perlu dilakukan oleh Presiden. Karena ini kan menteri-menteri ini kan yang membawa program prioritas Presiden ke masyarakat langsung ya. Bagaimana program Presiden berdampak langsung. Itu di lini terdepannya mereka itu semua. Sehingga kemudian tentu ini berdampak pada Presiden. Hingga Presiden tadi benar ya harus punya dashboard untuk mengecek langsung. Cuma kan memang kritik sekarang ya, apakah memang tantangannya ya Presiden ini banyak terhalang untuk mendengar langsung dari masyarakat misalnya. Ada informasi misalnya amat susah misalnya untuk menyampaikan langsung ke Presiden misalnya. Ada sekat-sekat gitu. Nah, di sini tantangannya justru ya bahwa Presiden memang mendengar gitu. Bagaimana dia bisa melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Oke, tahun baru, harapan baru juga untuk pemerintahan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Instrumennya banyak, tidak hanya retret nanti yang bisa digunakan oleh Presiden, tapi harapannya tadi monitoring terus dilakukan sampai mengukur bagaimana impact di masyarakat atas kebijakan dan program-program yang telah dicanangkan atau direncanakan. Terima kasih Prof. Eko, terima kasih Kang Cecep malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami juga akan menghadirkan dialog lain untuk Anda yang berkaitan dengan usai menyerang Venezuela, Trump ini menargetkan Greenland, wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. 6 jenazah korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dimakamkan secara massal. Jenazah para korban bencana ini disolatkan terlebih dahulu di Masjid Raya Lubuk Basung yang diimami langsung Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. Usai sholat jenazah, para korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Sungai Jariang Lubum Basung dalam satu liang lahat. Keenam korban ditemukan tim SAR ini sempat dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polri untuk ditelusuri identitasnya. Meski telah teridentifikasi, keenam korban ini belum dijemput pihak keluarga. Kemungkinan terburuk, pihak keluarga juga merupakan korban hilang atau meninggal dunia. Data terakhir hingga hari ini pemirsa tercatat 253 korban meninggal di Sumatera Barat, di mana 165 diantaranya berasal dari Kabupaten Agam. Setelah sempat mengalami krisis air bersih, akhirnya masyarakat korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akhirnya mendapatkan bantuan distribusi air bersih. Masyarakat di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masyarakat sangat menantikan ketersediaan air bersih.
setelah banjir bandang dan juga tanah longsor yang menghancurkan tempat tinggal mereka. Kebutuhan air bersih didistribusikan dengan dukungan instalasi pengolahan air bergerak atau mobile water treatment yang mampu mengolah air kotor menjadi air layak konsumsi. Kemudian air yang telah diolah tersebut disalurkan kepada warga terdampak bencana menggunakan dump truck menuju titik-titik hidran umum yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, usai menyerang Venezuela, Trump menargetkan Greenland wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Trump menegaskan Amerika Serikat butuh Greenland demi keamanan nasional. Donald Trump menargetkan untuk melebarkan wilayah Amerika ke Greenland. Trump menjelaskan kepentingan Amerika Serikat atas Greenland dengan alasan keamanan nasional. Trump menegaskan kepemilikan Greenland tidak hanya penting bagi Amerika, namun juga bagi keamanan Eropa, dan menyebut isu tersebut akan kembali dibahas dalam 2 bulan ke depan. Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark, memiliki posisi strategis antara Eropa dan Amerika Utara, serta menjadi lokasi penting sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it, and they know that. Selain strategis untuk urusan keamanan, Greenland merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya mineral yang dapat mengurangi ketergantungan Amerika terhadap ekspor Cina. Denmark mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika. Denmark menegaskan pengambil alihan Greenland berarti berakhirnya hubungan Amerika dan NATO. Pemirsa, anak perempuan tewas dalam serangan udara Israel di Gaza Selatan, gencatan senjata kembali dipertanyakan. Pejabat Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis menyatakan serangan udara pada Senin menewaskan 2 warga Palestina termasuk seorang perempuan dan melukai 4 orang lainnya, termasuk beberapa anak-anak saat serangan menghantam wilayah permukiman di selatan jalur Gaza. Militer Israel kembali berdalih serangan tersebut menargetkan seorang militan Hamas. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata. Meski demikian, pemirsa, Israel terus melakukan serangan udara dengan alasan mencegah ancaman dan menghancurkan infrastruktur Hamas. Pemirsa, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pasca bencana di Sumatera sejak Senin 5 Januari 2026. Meski sekolah mulai beroperasi, namun kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, pemirsa, pemerintah ini terus melakukan percepatan penanganan secara paralel. Lantas seperti apa seharusnya kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di tengah keterbatasan? Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi. Kami akan langsung membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan 2 narasumber. Yang pertama sudah ada Pak Jejen Mustafa yang merupakan pengamat pendidikan dari UIN Jakarta. Selamat malam Pak Jejen. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah ada Profesor Atif Latiful Hayat yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat malam, Prof. Atif. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah tersambung bersama kami, Prof. Waalaikumsalam. Kemudian juga nanti kami akan mendengar cerita secara langsung dari guru SMP Negeri Pandan, ada Ibu Desni Pasari. Bu, selamat malam, Bu Desni, sudah tersambung? Selamat malam, Bu. Baik, saya izin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, informasi terakhir dari data yang sempat kami baca ini 95% sekolah sebenarnya sudah siap melakukan kegiatan belajar mengajar pasca bencana kemarin. Tapi dilihat atau ditinjau dari tanggal 5 Januari kemarin, seperti apa berjalannya KBM ini, Pak Menteri? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang kita sudah menetapkan pembelajaran itu dimulai tanggal 5 Januari. Dan tanggal 5 kemarin
saya dengan Pak Menteri sudah mencanangkan awal pembelajaran itu, ya Pak Menteri di kawasan Aceh ya, Aceh Tamiang, dan saya di Sumatera Barat. Nah, secara umum memang sudah siap, meskipun tentunya dengan berbagai keterbatasan. Jadi sebagian kecil ya, ada yang memang harus dilakukan pembelajaran itu di tenda-tenda, sebagian kecil. Yang sisanya sudah bisa dilakukan di kelas lewat pembersihan ya, untuk ruang-ruang kelas yang bisa dilakukan. Dan itu sebetulnya dalam skema kita itu adalah tanggap darurat ya, sampai dengan 3 bulan ke depan, begitu situasi ini. Sekira demikian. Baik, Pak Wamen, untuk sekolah-sekolah yang tadi disebutkan sebenarnya sudah bisa digunakan ya untuk kegiatan belajar mengajar ini, ditinjau dari segi keamanan, kemudian juga kelayakan gedungnya sebenarnya seperti apa Pak Wamen? Dan daerah mana saja yang perlu untuk penanganan lebih lanjut? Iya, kalau kita menggunakan parameter dari kelayakan secara normal, ya tentunya belum bisa dikatakan sepenuhnya itu layak. Nah, meskipun demikian kami menetapkan keamanan minimal ya secara fisik untuk menentukan apa bisa digunakan atau tidak begitu. Nah, makanya di sini bisa saya sampaikan bahwa kondisi ya di 3 provinsi itu, di Aceh sekolah ya dalam kategori rusak ringan itu 441. Nah, artinya itu bisa digunakan semuanya. Kemudian rusak sedang itu 1185. Ya. Nah, ini untuk rusak sedang itu ada yang dilakukan pembersihan, ada yang memang ada beberapa yang tidak bisa dipakai, kemudian dilakukan pembelajaran di tenda ya. Dan ada yang rusak total, itu di Aceh sekitar 165 ya. Di Sumatera Barat yang rusak total itu 8, di Sumatera Utara 7. Nah, untuk sekolah dalam kategori rusak total itu sepenuhnya dilakukan di tenda-tenda atau menumpang di sekolah lain untuk sementara. Itu. Baik, saya bergeser ke Pak Jejen ya. Pak Jejen, kalau kita berbicara mengenai proses kegiatan belajar, ini kan sebenarnya tidak hanya ilmunya saja yang kemudian didapat, kondisinya bagaimana, tetapi juga psikologis dari siswa dan juga tenaga pengajar. Nah, Anda melihat bagaimana dampaknya begitu ya dengan situasi seperti ini? Baik, saya kira kita mendapatkan informasi bahwa dalam kondisi ini pemerintah menerapkan kurikulum darurat. Kalau melihat jumlah sekolah yang rusak tadi ya, berat, sedang, ringan, kita baca sekitar 3.000-an lah ya, demikian. Maka menurut saya diperlukan kapabilitas aktor-aktor di lapangan dari pembantu presiden di setiap kementerian. Jadi sebenarnya ini bukan semata tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga kalau bicara aspek kesehatan siswa dan guru, kemudian aspek perumahan guru dan siswa, dan juga infrastruktur. Karena siswa dan guru untuk sampai ke sekolah-sekolah tersebut tentu saja membutuhkan jembatan, membutuhkan infrastruktur agar mereka bisa sampai ke sekolah. Artinya ini momentum untuk uji kapabilitas pembantu-pembantu presiden untuk menerjemahkan atau bagaimana pemulihan secara holistik, bukan saja aspek pendidikan tetapi juga bagaimana kesehatan, kemudian perumahan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting di samping
pembelajaran darurat ini, kurikulum darurat ini adalah memikirkan bagaimana faktor-faktor variabel-variabel yang akan mempengaruhi psikososial, baik siswa maupun para guru tadi. Karena mereka kehilangan bukan saja harta benda, tetapi orang-orang yang mereka cintai. Hal-hal tersebut menurut saya yang harus sama-sama punya komitmen, jadi pembantu presiden di bidang masing-masing, dan juga komunikasi, koordinasi yang tepat. Yang efektif gitu, karena kalau kita hanya fokus kepada salah satu kementerian, rasa-rasanya ini pekerjaan yang cukup besar begitu. Demikian, Mbak. Baik, menarik. Nanti kita juga akan membahas bagaimana kemudian metode yang sesuai begitu ya, berdasarkan dengan pandangan pengamat. Kami akan mengarah ke Bu Desni terlebih dahulu ya. Bu Desni, kita ketahui di tanggal 5 kemarin sudah mulai belajar mengajar. Sejauh ini cerita hari pertama sampai beberapa hari hingga hari ini seperti apa kegiatan tersebut berjalan? Untuk kegiatan sekolah, Bu, kami pertama itu melakukan pendataan kepada siswa-siswa kami. Apa saja kekurangan mereka, baik itu dari buku. Lalu kemudian kami melakukan yang namanya kegiatan apel. Setelah itu kami membagi siswa kami ke beberapa bagian. Lalu kami melakukan kegiatan trauma healing kepada peserta didik kami. Kami juga melakukan yang namanya itu kegiatan pendalaman keagamaan bersama siswa-siswa kami, Bu. Kami melakukan games, berbagi cerita. Seperti saya sendiri juga di kelas, saya melakukan yang namanya kegiatan acara berdoa bersama, makan bersama, agar siswa-siswa kami itu bisa lebih baik lagi dan bisa lebih nyaman lagi, Bu. Dan bisa sejenak melupakan trauma mereka saat terjadinya bencana di Tapanuli Tengah, Bu. Kondisi para siswa sendiri seperti apa, Bu Desni, sejauh ini? Dari kondisi sekolah kami, Bu, ada masih beberapa siswa kami yang belum bisa datang ke sekolah karena mungkin mereka masih di pengungsian. Tetapi sudah ada beberapa peserta didik kami yang sudah di sekolah dan mereka belum bisa menggunakan pakaian sekolah dan sedang kami data, Bu, dan ada juga kami mendapatkan bantuan dari Bapak Bupati berupa pakaian dan tas. Dan ini juga kami sedang berusaha agar mereka itu bisa mendapatkan buku sekolah dan juga peralatan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran kami, Bu, di sekolah. Kalau untuk tenaga pengajar atau guru-gurunya sendiri seperti apa, Bu Desni? Kebetulan kami semua rata-rata gurunya terkena dampak ya, Bu, tetapi kami tetap dengan semangat belajar dan mengajar di sekolah walaupun keadaan rumah kami juga masih belum stabil, air belum normal di beberapa titik, Bu, tapi kami juga tetap berusaha agar bisa datang ke sekolah dan mengajar dengan baik dan benar dan bertemu dengan siswa-siswa kami, Bu. Baik, Bu Desni, ini kan karena kami juga tersambung begitu ya dengan Wamendikdasmen, nanti juga akan berkesempatan untuk menyampaikan keluhan dan juga kendala-kendala yang Ibu Desni hadapi di sekolah dengan Pak Wamen langsung. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Bu Desni, pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya kembali ke Bu Desni. Bu Desni, ini kita juga satu segmen begitu ya dengan Pak Wamen. Jika memang ada keluhan yang kemudian ingin diceritakan, ditanyakan secara langsung, silakan disampaikan, Bu Desni. Baik, terima kasih, Bu. Pak Wamen, kebetulan sekolah kami ini termasuk zona merah ya, Bu, dari SMP Negeri 2 Pandanauli. Jadi dari 21 ruangan kami, ada 7 ruangan yang hancur, dan itu tidak layak pakai. Jadi kami minta tolong kepada pemerintah agar segera memperbaiki ruangan kami. Karena hal tersebut kami jadi membagi sesi belajar kami dari pagi dan juga sampai sore, Bu. Dan rata-rata juga peserta didik kami kehilangan buku paket, Bu. Karena itu kami minta tolong kepada pemerintah agar memberikan bantuan berupa buku paket agar membantu kelangsungan belajar di sekolah kami. Kebetulan juga kita akan, Bu, minggu depan akan melaksanakan ujian yang sudah tertunda bulan 12 kemarin. Jadi kami minta tolong karena kami kasihan dengan peserta didik kami. Jangankan untuk belajar, pakaian mereka saja kemarin ke sekolah belum ada ya, Bu. Jadi kami merasa kasihan sekali. Itu saja dari kami, Bu. Begitu juga kami akan melaksanakan namanya kegiatan menggunakan komputer. Jadi lab komputer kami ada beberapa yang masih rusak. Itu juga kami mohon perhatian dari pihak pemerintah kita, Bu.
Seperti itu Bu, Pak. Baik, beberapa fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, silakan direspons Pak Wamen. Baik, terima kasih Bu Desi ya, dari SD di Tapanuli Tengah Bu Desi ya. SMP Negeri 2 Nah, Pak, SMP Negeri 2. Iya, kebetulan memang Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara itu dua kabupaten ya di Sumatera Utara yang kerusakannya cukup parah, boleh dikatakan paling parah. Dan waktu itu saya berserta rombongan dari MPR ya, mau ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara ya, Tapteng ya, sama Tapanuli Utara, nggak salah. Itu tidak bisa karena kita memakai helikopter dengan cuaca buruk, jadi tidak direkomendasikan Bu Desi ya pada waktu itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Desi, tadi terkait dengan instruktur, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jejen tadi, Presiden kemarin sudah memutuskan dan menetapkan akan dibentuk badan rehabilitasi rekonstruksi ya untuk di Aceh, Sumatera Barat diketuai oleh Pak Tito Karnavian Mendagri. Jadi kita bersinergi karena memang tidak bisa oleh salah satu kementerian begitu, termasuk untuk sekolah, dan memang sekolah itu adalah salah satu yang terbesar ya kerusakan infrastrukturnya. Jadi kurang lebih tepatnya sekitar 2.576 di ketiga provinsi itu. Nah, kebutuhan Bu Desi, pertama itu untuk yang sudah tersalurkan, dan ini akan terus dilakukan penyaluran Bu Desi ya lewat UPT kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini. Yaitu kebutuhannya itu untuk semua sekolah itu school kit ya. Ini di Sumut itu sudah tersalurkan itu baru 27.000 ya, 6.500. Jadi baru tersalurkan. Ini akan terus. Jadi mungkin sekolah Bu Desi belum ya. Kemudian juga untuk tenda dari Sumatera itu baru 47 ya. Dan dukungan psikososial juga ya, untuk tadi trauma healing dan sebagainya, dan terima kasih tadi Bu Desi sudah melakukan. Nah, termasuk untuk buku yang baru disalurkan di Sumatera itu baru 50.000 eksemplar Bu Desi, dan ini akan terus kami sudah meminta untuk dikoordinasikan oleh UPT ya yang ada di masing-masing provinsi. Jadi nanti UPT akan kami cek terus perkembangannya ini. Dan terkait dengan pembelajaran, maka diberlakukan kurikulum yang fleksibel ya Bu Desi. Jadi tidak dilaksanakan sebagaimana dalam situasi normal ya. Jadi untuk tanggap darurat 3 bulan ke depan itu kurikulumnya adalah kurikulum yang minimum esensial. Jadi kurikulumnya disederhanakan menjadi kompetensi esensial saja. Kemudian 3 bulan sampai 12 bulan ke depan untuk pemulihan dini kurikulumnya adaptif ya berbasis krisis. Baru 1 tahun ke depan itu akan kembali normal begitu Bu Desi. Jadi disesuaikan dengan secara fleksibel saja Bu Desi. Salam kami Bu Desi untuk semua guru dan murid-murid di sekolah Bu Desi. Mudah-mudahan kami bisa segera ke sana karena waktu itu cuaca buruk jadi tidak direkomendasikan kami ke. Iya, ada sejumlah penyesuaian berkaitan juga dengan salah satunya kurikulum begitu ya. Tadi juga semoga sesegera mungkin begitu ya Pak Wamen ya untuk bisa mengatasi sejumlah permasalahan fasilitas salah satunya di SMP Pandan tersebut. Saya ke Pak Jejen lagi. Pak Jejen, sebenarnya kalau kita melihat kondisi seperti ini, metode yang kemudian paling efektif diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sendiri seperti apa? Ya, tadi Pak Prof. Atip ya sudah menjelaskan bahwa ini kondisinya abnormal ya. Tidak ada. Jadi karena itu istilahnya tuh kurikulum darurat begitu. Demikian juga dengan metode. Saya kira kan idealnya adalah metode yang atau pendekatan yang bermakna, menyenangkan, dan tentu saja menyenangkan masih bisa kita percaya ya bahwa guru-guru kita meskipun dalam kondisi berduka
menyenangkan gitu. Intinya bagaimana guru-guru ini dan anak-anak senang ya, senang berada di lokasi di sekolah, di tenda, di tempat-tempat tertentu yang tentu saja ada banyak kekurangan begitu. Nah, saya ingin kembali menyatakan bahwa di samping kapabilitas pembantu presiden, mulai dari para menteri, gubernur, bupati, wali kota, aktor-aktor di lapangan sangat menjadi kunci untuk pemulihan, terutama sekali tadi infrastruktur dan sekolah sendiri begitu. Karena apa? Di dalam situasi ini adalah yang ingin kita lihat bagaimana di samping profesionalitas di dalam pemulihan bencana ini adalah kecepatan. Jadi kecepatan menjadi kunci pemulihan infrastruktur dan sekolah yang itu akan berdampak langsung terhadap pembelajaran yang kembali normal. Dalam situasi infrastruktur yang belum pulih, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal yang belum pulih, tentu pembelajaran yang kita harapkan adalah pembelajaran yang maksimum bisa diberikan oleh para guru dengan kondisi yang ada di setiap daerah masing-masing. Tetapi kita juga mengharapkan selain profesionalitas adalah kecepatan. Aktor-aktor di lapangan mulai dari BNPB, kemudian gubernur, bupati, dinas pendidikan, kemudian juga LSM, dan kita mengharapkan ada kontribusi dari dunia usaha dan industri, terutama dari CSR-nya. Karena kita percaya bahwa banyak insinyur-insinyur yang punya kapabilitas untuk bekerja cepat tadi. Hanya ini soal koordinasi dan komunikasi yang harus terjalin di antara para pembantu presiden ini agar tadi mungkin targetnya harus secepat mungkin bisa pulih sekolah-sekolah ini. Sehingga anak-anak tidak belajar di tenda, tetapi masuk ke sekolah seperti sedia kala. Percepatan adalah satu hal yang kemudian ini harus dilakukan begitu ya. Saya kembali ke Bu Desni. Bu Desni, sejauh ini upaya dari sekolah untuk setidaknya memberikan pelayanan terbaik, memberikan pendidikan terbaik di tengah situasi yang tidak mudah ini seperti apa, Bu Desni? Seperti tadi sudah saya beritahukan, Bu, kami pertama itu mengajak muridnya itu tenang dulu, Bu. Jadi kami itu dari pihak sekolah melakukan kegiatan yang menyenangkan siswa agar mereka itu tidak trauma lagi, Bu. Karena beberapa murid kami kan, Bu, yang terdampak bencana ini seperti merasa ada beberapa ya, Bu, yang kita lihat kurang bergairah, tidak senang, sedih. Jadi kami melakukan kegiatan yang membuat mereka happy saja dulu, Bu, karena tidak mungkin kami memaksakan mereka belajar seperti tadi kata Pak Wamen. Kami mengajak mereka dulu bekerja sama bersama-sama dengan teman-temannya, merasa bahwa mereka itu tidak sendirian, ada kami, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga dari pemerintahan Tapanuli Tengah yang sama-sama kami ingin pulih, Bu, karena kami sendiri juga di saat kami membahagiakan mereka, kami sama-sama bahagia, Bu. Kami di sini saling saling menyokong satu sama lain, baik kami guru, baik kepala sekolah, baik murid, agar kami menghilangkan trauma kami pasca bencana tersebut, Bu, dan melakukan kegiatan kami menjadi lebih baik lagi, Bu, seperti itu, Bu. Salah satunya tadi dengan trauma healing, kami melakukan games-games bersama mereka, pendalaman agama tadi, kami juga mengajak mereka itu bercerita apa yang terjadi dengan mereka, sehingga mereka lebih plong lagi, Bu. Dan ya, Bu. Baik, kita ke Pak Wamen. Pak Wamen, terakhir mungkin target dari pemerintah untuk secepat mungkin, karena salah satunya adalah kecepatan tadi yang dibutuhkan begitu ya, ini seperti apa? Baik, Mbak. Jadi tahun ini ya, sebetulnya kami kan memiliki program kelanjutan dari tahun kemarin untuk revitalisasi fasilitas pendidikan yang sudah dilaksanakan. Nah, maka untuk tahun ini di daerah bencana di Aceh, Sumatera Barat itu akan menjadi prioritas untuk program revitalisasi sarana pendidikan. Jadi itu prioritasnya, karena kalau tadi Kang Dirjen kecepatan, kami insya Allah akan secepatnya untuk melakukan pemulihan. Gitu. Demikian. Baik, tentu kita akan nantikan seperti apa kemudian ini proses percepatan pemulihan yang saat ini sudah direncanakan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya, kemudian juga Pak Jejen dan juga Bu Desni yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.
Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ken Ana, pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam.